Hai Indonesiaku, ada yang lewat di belakang saya. Dengan PT-nya Bapak ini mengatakan Pak Soeharto itu menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak layak dijadikan pahlawan, tapi Jokowi lah jadi pahlawan, tapi pahlawan dalam kegelapan. Ya, maksudnya intinya saya juga mengerti maksud daripada Bapak itu sendiri ya. Cuman menurut saya bukan daripada kegelapan, Pak. Ini saya hanya meluruskan, saya ya meluruskan Bapak aja ya. Tapi Insinyur Joko Widodo itu didukung oleh alam, seperti pembubaran misalnya keributan atau yang namanya demonstrasi di zaman era Pak Soeharto, atau perkumpulan-perkumpulan yang ada waktu zaman Pak Soeharto. Nah, dibubarkan secara hukum ya, dengan undang-undang subversi atau segala macam lah yang waktu itu Pak Soeharto ciptakan ya, di eranya Pak Soeharto. Dan di era Pak Jokowi itu didukung oleh alam, Pak. Seperti gini, contoh ya, memang saya selalu sama Insinyur Joko Widodo ya, yang didukung oleh alam sebenarnya. Contoh waktu ada gerakan-gerakan yang sangat buas sekali ya. Di eranya Pak Jokowi itu zamannya itu Rizik Syihab ya, yang terus menghantam Joko Widodo sampai sekarang juga ya. Tapi alam itu mendukung, berpihak kepada isu Joko Widodo ya. Dengan waktu ada Rizik itu kan adanya isu corona ya, terjadilah di situ untuk menghentikan Rizik Syihab dan bisa memberhentikan aksinya. Begitu, itu alam mendukung sebenarnya. Saya salut kepada Joko Widodo untuk menghentikan premanisme. Itu tidak langsung dengan menangkap orangnya, tapi dilihat atau dituju titik-titiknya bagaimana supaya premanisme itu hilang. Seperti misalnya ada di pasar itu dibuat bagus, di infrastrukturnya dibangunkan dengan dalil memakai sistem digitalisasi ya. Akhirnya preman pasar seperti perparkiran dan preman-preman yang lainnya hilang dengan sendirinya dengan kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum yang berlaku di pasar itu sendiri. Dan Insinyur Joko Widodo itu didukung oleh alam, sebab dengan beliau itu ya, waktu umroh juga beliau itu hanya mendoakan satu, Indonesia itu aman dan merdeka sepenuhnya ya. Walaupun banyak nyinyiran dan cibiran kepada Insinyur Joko Widodo ya, yang alhamdulillahnya notabene-nya berhasil juga ya. Walaupun masih banyak yang tidak mengetahui tentang kebijakan-kebijakan tentang yang dilakukan oleh Insinyur Joko Widodo, seperti ya infrastruktur, naturalisasi, serta kebijakan-kebijakannya yang telah menimbulkan kebaikan kepada negara Republik Indonesia ini. Mereka hanya melihat di sisi lain karena isu-isu yang tidak normatif ya, isu-isu yang kurang berkependidikan ya. Mereka yang hanya mementingkan perutnya sendiri, golongan, dan kepentingan mereka itu sendiri. Terutama yang banyak dirugikan oleh zaman Insinyur Joko Widodo itu ya, sebenarnya oligarki serta para koruptor, yang akhirnya diteruskan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ya. Kebijakan Bapak Joko Widodo itu diberlangsungkan lagi ya, diteruskan oleh Bapak Haji Prabowo Subianto ya, yang notabene alhamdulillah yang telah ditandai para koruptornya itu sekarang terciduk semuanya di zaman Haji Prabowo Subianto. Bukan kenapa di era Pak Jokowi juga sudah tertangkap, cuman ya biang-biangnya belum. Akhirnya di era Bapak Prabowo Subianto itu biang-biangnya tertangkap juga. Itu sudah tanda tangi. Kenapa kok nggak zaman Joko Widodo? Nah inilah sebab
Bapak Joko Widodo itu tidak mempunyai partai, hanya terinduk kepada satu partai ya. Nah, di dalam pemerintahan itu, di kita itu ya ada koordinasi antar partai atau partainya itu sendiri untuk melakukan kebijakan. Sebab kebijakan-kebijakan yang ada di presiden itu adalah hasil dari para musyawarah mufakat anggota DPR. Ya, apalagi yang udah diundang-undangkan. Inilah ya banyak orang yang tidak mengerti tentang kebijakan presiden. Nah, banyak yang menyalahkan kepada Insinyur Joko Widodo. Nah, itulah. Padahal kebijakan-kebijakan itu udah dimusyawarahkan dan dimufakatkan dan disetujui oleh anggota DPR. Ya, kalau dengan kata lain udah ada endorse-nya gitu ya. Nah, sekarang diteruskan oleh Haji Bapak Prabowo Subianto ya. Kebijakan-kebijakannya karena yang memegang partainya itu Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai ketua ya, yang punya partai itu sendiri, otomatis tidak terhalang oleh kebijakan partai itu sendiri. Tapi Haji Prabowo Subianto itu sangat menghargai kepada dewan-dewannya atau anggota-anggota daripada partainya, yaitu Partai Gerindra. Nah, dengan kebijakan-kebijakan Haji Prabowo Subianto telah menimbulkan kemajuan-kemajuan pesat ya. Sewaktu zaman Menhan aja kekuatan militer kita sudah cukup signifikan dan sudah dipikirkan oleh orang Eropa, terutama di ASEAN ya. Nah, apalagi sekarang sudah menjadi presiden, beliau itu makin meningkatkan kebijakan-kebijakannya, menitik beratkan kepada pertahanan dan keamanan. Sebab apa? Karena kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ya dan dikelilingi oleh lautan, itu perlu sekali memperlakukan perbatasan-perbatasan yang sangat kuat ya. Itulah saudaraku. Makanya kita harus banggalah kedua presiden ini. Yang satu adalah Bapak Pembangunan yaitu Insinyur Joko Widodo. Yang kedua adalah Bapak Pemersatu Dunia yaitu Haji Prabowo Subianto. Nah, yang pertama adalah Haji Insinyur Soekarno ya. Itulah saudaraku 3 presiden Indonesia yang termasuk di dunia dan sangat dihormati oleh dunia. Tidak akan hilang dan tidak akan mati nama-nama beliau ini ya. Karena Indonesia sekarang sudah sangat-sangat menuju kebesarannya. Nah, oleh sebab itu bagi yang masih kurang mengerti tentang kebijakan presiden, kebijakan dari para pemerintah, harap belajarlah ketatanegaraannya saudaraku. Sebab presiden tidak bisa memutuskan sendiri sebenarnya. Pasti ada persetujuan dari anggota dewan. Cuman kebanyakan anggota dewan itu berdirinya di belakang atau ngumpetnya, kalau dibilang kasarnya ngumpetnya di ketiak ya. Oleh sebab itu saudaraku ya, inilah kemajuan pesat Indonesia dengan kepemimpinan Haji Bapak Prabowo Subianto ini. Saya sangat salut. Dan Indonesia semakin diperhitungkan di kancah dunia. Oleh sebab itu saudaraku, Anda jangan terbawa oleh makar-makar dan terprovokasi oleh mereka-mereka. Sebab di suatu negara manapun ada yang namanya para pemberontak, ya, para oposisi, dan banyak yang dirugikan seperti yang sekarang Haji Prabowo Subianto dengan kebijakannya, yaitu para koruptor dan oligarki banyak dirugikan. Dan paling mencengangkan sekarang kebijakan yang sangat-sangat otoriter tapi buat kepentingan rakyat adalah dari Jawa Barat, yaitu gubernurnya Dedi ya. Itulah saudaraku kemajuan Indonesia. Salam waras dan NKRI selalu di hati.